Bayangkan kamu bangun pagi, uang ada di mana-mana, usahamu pun selalu laku. Tetapi setiap malam ada sesuatu yang selalu ikut pulang bersamamu. Di tanah Jawa ada kepercayaan lama tentang jalan pintas menuju kekayaan. Namanya pesugihan. Tetapi pertanyaannya, benarkah tidak ada yang gratis di dunia ini? Dan inilah episode pertama tahun 2026. Mitos pesugihan tanah Jawa. Sebelum kita memulai cerita ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like video ini. Terima kasih. Di dalam kepercayaan Jawa, pesugihan adalah perjanjian gaib antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Demi kekayaan, kekuasaan, atau kelancaran usaha, pesugihan bukan sekedar mitos. Ia hidup dari cerita turun-temurun, bisikan masyarakat, dan pengalaman orang-orang yang katanya pernah mencoba. Di tanah Jawa, ada satu pesugihan yang tidak meminta emas, tidak meminta darah secara langsung, tapi meminta sesuatu yang jauh lebih kejam. Namanya pesugihan kandang bubra. Kandang bubra bukan pesugihan yang sembarangan. Ia bukan untuk orang-orang yang ragu. Ia hanya untuk mereka yang putus asa dan serakah. Konon, pelakunya harus membuat kandang di dalam rumahnya sendiri. Itu bukan kandang hewan, bukan pula penjara, tetapi kandang untuk dirinya sendiri. Orang Jawa percaya, siapapun yang melakukan ritual kandang bubra, hidupnya akan berubah secara drastis, menjadi mendadak kaya, usaha menjadi lancar, dan uang akan datang tanpa henti. Namun, semua itu ada waktunya. Ritual ini dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Pelaku harus duduk di dalam kandang sempit yang terbuat dari bambu, tanpa pakaian, tanpa jimat, tanpa perlindungan apapun. Selama 1 malam penuh, ia tidak boleh keluar, tidak boleh berbicara, dan tidak boleh pula untuk berdoa. Dan yang paling mengerikan, ia harus membiarkan makhluk gaib datang secara bergantian untuk mempermainkan tubuh dan jiwanya. Namun mereka datang bukan untuk membunuh, tapi untuk merusak. Karena itulah disebut kandang bubra, yang memiliki arti sebagai tempat tinggal atau rumah yang rusak atau berantakan. Praktik spiritual ini zaman dulu pernah dilakukan oleh seorang laki-laki yang hidupnya itu penuh dengan kemiskinan, penuh hutang, dan juga sering mendapat hinaan. Seorang laki-laki ini bisa kita sebut namanya dengan nama Wiryo. Singkat cerita, suatu malam Wiryo ini pernah menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaan dirinya. Namun 3 hari kemudian ia kembali, dan sejak itu hidupnya langsung berubah secara drastis. Ia mampu untuk membeli tanah, membuka usaha, dan uang selalu mengalir dengan derasnya. Namun singkat cerita, warga mulai melihat beberapa keanehan. Pada setiap malam tertentu, Wiryo selalu mengurung diri di kamar. Kadang terdengar suara erangan, tangisan, bahkan tawa asing dari dalam rumahnya. Dan yang paling mengerikan dari semua itu, tubuh Wiryo perlahan berubah. Matanya menjadi kosong, kulitnya kusam, dan ia mulai tak lagi mengenali dirinya sendiri. Pesugihan kandang bubra tidak berhenti di 1 malam. Makhluk-makhluk itu akan selalu datang kembali. Tapi kali ini mereka bukan hanya datang ke kandang.
tetapi mereka sudah mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Di sini Wiryo mulai mengalami mimpi-mimpi yang sangat buruk. Ia bermimpi tubuhnya dirantai, dijadikan tontonan, ditertawakan oleh makhluk-makhluk tanpa wajah. Singkat cerita, suatu hari Wiryo berkata kepada teman-temannya dengan suara gemetar. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Aku wes sugih, tapi aku wes dudu wong maneh. Yang artinya kurang lebih aku sekarang sudah kaya raya, tetapi aku sudah dimiliki orang lain. Dan ternyata benar saja, ritual pesugihan itu semuanya tidak ada yang gratis. Sebuah perjanjian yang telah disepakati dengan makhluk goib akan mempunyai resiko yang sangat besar. Mereka akan selalu meminta lebih. Dan itu semuanya benar terjadi. Beberapa bulan berlalu, Wiryo ditemukan telah tidak bernyawa di dalam kamarnya. Namun anehnya, setelah jasadnya ditemukan, itu seluruh tubuhnya tanpa luka, tanpa darah. Namun, tubuhnya tertekuk seperti orang yang terkurung lama dalam kandang yang sempit. Wajahnya menampilkan satu ekspresi terakhir, yaitu malu dan takut. Orang pintar di desa itu hanya berkata singkat dalam bahasa Jawa yang kurang lebih kalimatnya itu seperti ini. Kandangnya wis bubrah, sing isi wis njupuk kabeh. Yang memiliki arti kurang lebih kandangnya sudah koyak, sudah rusak. Yang mendiami atau yang menghuni tempat ini sudah mengambil semuanya. Kandang bubrah mengajarkan satu hal. Kekayaan yang dibayar dengan kehormatan akan meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Di tanah Jawa, ada pesugihan yang tidak membunuh tubuhmu, tapi menghancurkan dirimu secara perlahan, tanpa ampun. Itulah untuk episode kita pertama di tahun 2026 ini tentang pesugihan di tanah Jawa yang bernama Kandang Bubrah. Silahkan untuk subscribe dan juga like video ini. Dan jika kalian punya cerita-cerita yang menarik, boleh komentar aja di bawah. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Kita bahas cerita mitos apalagi nih. Silahkan komentar di bawah.